Nah, jadi dia Nabi Musa, adakah ya Tuhan hambamu yang lebih mulia dari hamba nih? Karena mendengar kalam Tuhan sudah. Ada aja Tuhan umat Muhammad akhir zaman. Ada aja Tuhan umat Muhammad akhir zaman. Kuberikan kepada mereka. Kalau sudah terbuka hijab, kebetulan kita di bulan Ramadan nih. Di bulan Ramadan ada malam istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kami turun jar Tuhan pada malam Lailatul Qadar. Apa sih arti turun? Tuhan menampak. Kepada siapa? Bukan kepada langit dan bumi. Kepada hamba-hambanya. Caranya Tuhan menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan menyatakan namanya pada batin bagi orang yang mendengarkan isi batin nih. Allah itu ngarinya Tuhan menampakkan dirinya, menampakkan namanya pada batin hambanya. Ini sama orang terdapat Lailatul Qadar. Maka malam itu sembahyang sunat, duduk, pusatkan pendengaran ke dalam isi hati. Ada terdengar gue, wah ini mulai berusaha untuk berzikir di hati supaya di saat itu rasa terdengar. Nah, ini orang yang terdapat Lailatul Qadar lebih baik dari beribadah 1000 bulan, lebih baik dari beribadah 83 tahun Al-Quran. Itu maksud inna anzalnahu, untuk kami turun pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang ditentukan, itu malam Ramadan. Ada di malam Ramadan ada juga. Dan malam Lailatul Qadar yang khususnya nih, banyak orang terdapat Lailatul Qadar itu di malam Lailatul Qadar. Mulai tanggal 17 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi yang banyak ini menjadi terjadi pada 21 atau di malam-malam yang ganjil, mulai dari 21. Padahal jarak almarhum guru di mata pura ada kaituah di sini. Mulai malam malam nuzul Quran. Karena ujar Tuhan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Unzila itu memang artinya diturunkan Al-Quran. Quran itu punya siapa? Punya Tuhan. Diambil kesimpulan sama dengan inna anzalna, kami turun pada malam Lailatul Qadar. Ada sama dengan maksud syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Memang pada ayat yang lain Tuhan mengatakan tanazzalul malaikatu warruh, ya. Kok kenapa Tuhan mengatakan malaikat yang turun? Pada ayat pertama Tuhan yang turun di sini terjadi kepada siapa? Kepada ruh. Sepanjang ruh kita ada, kita mendengar. Iya kan? Aman ruh ada karena mendengar, mati rahmat itu pendirinya karena mendengar. Anda kijamet acaranya ada heran-heran juga karena ada mendengar. Nah, ini maksud ayat tanazzalul malaikatu war. Nah, jadi Tuhan terjadi kepada ruh kita. Mendengar kita apa sih? Kita dengar bahwa Tuhan menampakkan dirinya dengan menampakkan namanya. Ini yang dimaksud orang yang terdapat Lailatul Qadar. Maka ini karena membuat kita percaya lebih daripada malam bulan purnama. Itu maksud daripada Lailatul Qadar, adanya pas benar pada malam bulan Ramadan mulai tanggal 17 Ramadan.
Karena terbuka dinding, ya kita melihat nah malaikat turun dari langit membawa panji. Panji itu bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat nih langit belah. Ini alam ini kada ada anginnya sama sekali. Dan warnanya kekuningan ini alam. Kekuningan dan pak aliran kalian kuningan ini kekuningan. Itu caranya kalau hendak kita dapat malam Lailatul Qadar. Jadi yang pertama syaratnya tawaduk, tanamkan rendah diri kita kada punya daya upaya. Yang kedua tadarruk, tolong tadarruk. Kita kembali kepada asal diri. Ini wadah Tuhan tajal. Kembali kepada sebenar-benar diri. Benar-benar diri kita menerapi adalah Nur Muhammad. Hanya kita zikir, zikir di hati aja. Setelah itu pinggirkan tasbih ini. Hanya dengan akan sampai asik. Kalau asik lah. Kabbiri, kabbiri, kabbiri. Asik sampai asik. Orang asik ini kadang ingat lagi lah harta. Lawan gawe ini kadang lagi sampai di dalam kitab dikatakan laisa tubqi lil asyikina dzunubun wa ismuhu fi fuadihi maktubu. Tidak tertinggal dosa walaupun sekecil lar semut bagi orang na asyik. Jadi kalau kita mengingat Allah sampai ke tingkat asyik, asyikum billah namanya, karena asyik lawan Allah. Ini proses, setelah proses karena kau nang 5 menit nih itu. 5 menit berperang aja lagi kita, berperang. Karena pada waktu hanya ada pikiran lawan hati lain. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dibuat oleh Abu Hangka di tasawuf abad-abad. Jadi ya Nabi Allah maftah masa ami aqabili zikrik. Kalau Nabi ini kada bisa diragukan mengarah hati Nabi yang terus menerus ini. Nabi baru ini mencontohkan lawan kita. Allah maftah masa mi aqabili zikrik. Hai Tuhan, bukakanlah hati ada di hati hamba untuk mendengarkannya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya, kita dianjurkan mendengarkannya. Sampai ini nengaran Tuhan turun tajalli pada malam sejalin kepada alam roh. Hak kita mendengarkan. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kamu tukir maknanya cismiun, kamu kada mendengarkannya. Dengarkannya. Kalau ada gue bawa berzikir dona. Betul apa sih? Dengarkan kalau ada juga diulang-ulang Allah Allah itu barang aja diulang-ulang dulu kan. Lain orang sudah jadi lah. Ya jadi dibikin-bikin sendiri aja lah. Membikin ini artinya usaha ikhtiar untuk mengingat. Nah, kalau ada usaha ikhtiar, sesat kan? Kenapa ahli sunnah wal jamaah adanya usaha dan ikhtiar? Nah, hanya kembali kita